Kalau kita mau mengintai kan, ada janda baru tetangga sebelah. Nah, di sini kita buat lihatnya. Habis itu kita ngintip di sini. Nah. Hai teman-teman, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Jadi kita rehat dulu prank-pranknya. Takutnya nanti banyak orang yang nggak percaya sama gua kalau keseringan di prank. Hari ini gua mau membahas mengenai hobi otomotif gua. Jadi kebetulan ada Italjet Dragster 200 limited edition di depan gua. Cuman harganya sangat fantastis dan membingungkan. Apa perbedaannya dengan Matic-Matic lainnya? Kita hanya beli limited editionnya aja kah? Atau ada fitur-fitur yang memang lebih unggul daripada motor-motor Matic lainnya? Jadi sebelum dimulai, kita lihat ini dulu. Nah teman-teman, jadi kalau gue mau membahasnya mengenai tentang perbedaannya apa sih dengan Matic-Matic lainnya atau Matic-Matic pada umumnya yang kita bisa beli belasan bahkan puluhan juta. Ini kan sampai ratusan juta. Kalau teman-teman ingat di IMS tahun 2021 ini dibanderol seharga 155 juta di tahun 2021. Dragster 200 Italjet. Jadi ada yang bilang Italjet Dragster 200 dan segala macamnya. Sebelum Dragster 200 ini ada Italjet yang memang Matic juga, cuman kencangnya luar biasa dan juga 2 tak. Kali ini beda, ini 4 tak. Kita mau lihat fitur-fitur keunggulannya di mana dan juga mempengaruhi nggak sih dengan kenyamanan membawanya. Apakah beda? Lanjut, kita mulai dari sisi depannya nih teman-teman. Yang paling perasa itu kayak bener-bener robotik banget gak sih? Nih, ini buat masuk angin, buat masuk anginnya banyak banget. Menandakan bahwa butuh hawa atau butuh pendingin yang luar biasa untuk menopang 200 cc ini mesinnya. Kemudian lampunya, begitu kita buka lampunya, sangat eye-catching. Habis itu ban depan menggunakan 13 in dan tapaknya cukup lebar. Yang paling berasa adalah ini teman-teman, yang teman-teman tidak bisa ketemuin di Matic-Matic lainnya. Nggak ada armnya, single arm. Jadi udah kayak pelek mobil ya, khas-khasnya motor Itali seperti Ducati dan segala macamnya. Tapi ini diaplikasikannya di ban depan. Terus megangnya pakai apa? Nah jadi di sisi depan ada single arm, nyangkut dari pertengahan ke depan sini, ini armnya satu. Dan habis itu dihubungkan dengan, ini kayak ball joint gitu ya, nyambung ke sini. Lalu yang uniknya lagi adalah depan tidak ada shock. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena motor udah dipersiapkan segala sesuatunya untuk itu. Di sini ada as lagi yang menyambungkan dan menghubungkan ke stang, membuat kenyamanan berkendara pada saat di lubang dan segala macam ini tetap nyaman. Lalu shocknya di mana? Nah, teman-teman bisa ketemukan shocknya ini tuh di sini teman-teman. Tuh, shocknya di tengah. Udah kayak sepeda Windcycle zaman dulu. Sepeda zaman dulu kan shocknya di tengah. Ini kayak sepeda zaman dulu. Di sini ada shocknya, jadi begitu depan terkena benturan, depan masuk lubang atau ada permainan tekanan di depan, ini yang bermain teman-teman. Dan ini cukup panjang sampai depan. Dan habis itu ini bisa diatur tingkat panjang pendeknya maupun kekerasannya dari si PR. Kemudian yang membuat ini nggak kalah daripada yang lainnya, ya tadi di awal yang aku pernah singgung, emblem Italjet Dragster 200cc limited edition. Ini produksi 167 dari 499 piece yang ada di dunia. Dan ini ditandatangani by Massimo Tartarini. Nah itu mungkin produsennya atau desainernya juga kita nggak tahu lah ya, kita belum kenalan kan. Nah jadi ini menurut humor atau menurut kabar yang berhembus teman-teman, di Indonesia dengan tipe ini, limited edition ini itu di 40 unit yang masuk di Indonesia. Salah satunya ini dia. Nah teman-teman, yang ada perbedaannya lagi adalah di sini nih teman-teman. Ini ada colokan USB untuk power supply buat cas handphone kah atau apa. Satu hal, udah beli motor mahal-mahal, kita mau beli gorengan ke depan, nggak ada cantelannya ini. Apakah ini dibuat cantelan? Ya kan? Nggak ada cantelannya nih. Kemudian ini menggunakan segitiga di atas, habis itu stangnya masuk ke dalam sini. Layaknya Matic pada umumnya sih. Tapi yang membedakan adalah ini. Ini full digital semua. Kemudian ada pengukur bensin. Wow, ini baru dipakai 249 kilo. Ini switch untuk kita pencet-pencet atur di sininya. Di sini ada hazard, kemudian di sini
ada engine cut. Jadi ketika memang kita mau matikan motornya, kita tinggal pencet ini kan motornya langsung mati. Habis itu di starter nggak bisa. Jadi untuk mengaplikasikan motor ini, yang paling pertama buka ini. Kemudian engine cut-nya dilepas, sambil rem dinyalakan. Nah ini udah nyala nih. Dari suaranya sih, Matic pada umumnya ya, tidak ada sebuah perbedaan, tapi kecepatannya mungkin yang berbeda. Nah jadi kita mau dengar klakson motor ratusan juta tuh gimana ya kan, klaksonnya. Kayak biasa tapi cukup ngagetin sih. Karena jangan diklakson dipakai. Jangan dipakai. Biasa teriak. Iya. Biasa udah, woi minggir gitu kan. Jangan dipakai nih klakson. Jadi agak lantang dia nih. Kemudian pasti teman-teman bertanya nih, di mana isi bensinnya? Ini full besi semua ini. Nih kalau teman-teman bisa lihat nih, ini ada corong di sini. Ini kalau misalnya kita lagi mengintip di sini nih, kita nggak bakal kelihatan pura-pura benerin motor. Habis itu kita ngintip di sini. Nah, kita ngintip di sini. Kalau kita mau mengintai kan, ada janda baru tetangga sebelah. Nah, di sini kita pura-pura lihatnya. Kita lagi pura-pura cuci motor, bersih-bersih motor. Gila, mantap kali. Ya, dikit lah. Iya kan? Di sini lebih vulgar dan lebih nyaman lihatnya. Kalau begini kan begitu eye contact nggak panik kita, ya kan? Di sini paling nyaman. Nah ini mungkin mahalnya di sini. Nah, terlepas daripada itu, nah ini dia. Ini dia kuncinya, model lipat begini, model segitiga. Nggak tahu apa maksud dari segitiga ini ya kan? Tapi isi bensinnya di tengah sini teman-teman. Kita buka. Oh ini semuanya masih gini. Wah ada nggak bunyi? Buka isi shot, tutup lagi. Di sini dia isinya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian belakang. Nah ini ada footstep teman-teman. Jadi kalau tadi kita selesai ngintip janda seberang, dia udah terpikat sama kita ya kan, udah bisa kita buat goncengan dia. Ada gunanya pokoknya motor ini, nah ada gunanya. Habis itu ini joknya juga, janda mana kalau duduk di sini tidak mau turun ya. Tapi ini di bagasinya bukanya tetap pakai kunci juga. Nah bukanya di belakang sini. Nah ini dia bagasinya, nggak gede-gede amat. Nah di sini juga ada soket-soket, bisa dibuka, cuman nggak perlu lah ya. Nah, jadi dia nggak ikut kebuka nih teman-teman, cuma sampai sebatas ini aja. Jadi kalau kita mau ambil apa-apa kita nggak usah suruh si janda turun. Turun diambil orang ya kan, bagus stay dia di sini. Nah habis itu ya mungkin menurut aku perbedaannya adalah ini, karena dia mesinnya besar 200 cc, jadi mesinnya Matic-nya terlihat jauh lebih besar. Shock breaker di belakang masih sama kayak di depan pabrikannya. Ini bisa disetel juga. Ini mengingatkanku pada zaman-zaman yang ada modifikasi motor-motor Matic lowrider. Jadi itu ban belakang lebih mundur daripada si motor. Ini mengingatkanku terhadap lowrider ini. Seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini menurut teman-teman. Kalau dari mesin 200 cc kurang lebih segala macamnya itu pasti butuh pendingin yang lebih besar. Ya, kebayang lah ya kalau Matic 200 cc. Pasti dia juga nggak spontan-spontan banget. Karena kan Matic. Semua diatur otomatis, tidak bisa main gear. Jadi kayak begitu. Tentang Italjet ini menurut teman-teman worth it nggak untuk kita memilikinya? Tapi sebelum itu nggak tahu masih ada nggak di pasaran. Karena cuma 40 unit kan masuk Indonesia. Teman-teman begitu ngomong worth it juga belum tentu masih ada barangnya di pasaran. Ya sisanya cuma paling kita nanti mau coba tes bawa, dan pasti first impression orang-orang melihat motor ini seperti motor biasa. Tidak ada yang spesial, tidak ada yang luar biasa, karena dari suara pun. Habis itu overall tongkrongannya juga kalau nggak diperhatikan banget ya kayak ibaratnya motor Matic dimodif gitu kan. Tapi hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang tahu betul tentang otomotif dan tahu banget mengenai sejarahnya Italjet baru rela meminang dan menjadikan Italjet ini salah satu motor koleksi yang ada di garasi teman-teman. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Nah, jadi teman-teman tentang motornya sudah kita tes, tapi kita juga mau ngetes juga bagaimana kenyamanan berkendara dan segala macamnya. Nah, tapi ini tuh main kan sama seperti kayak shock depannya ada, tapi yang main yang di tengah-tengah sini tuh, ya, tuh main shocknya tuh, ya.
Cukup kali ya, badan gue gede, nanti bocor shocknya. Nah, jadi next kita mau coba tanya ke orang-orang yang first impression melihat ini, motor apa sih? Ada yang tahu nggak ya, gitu kan? Habis itu, kalau ada yang tahu nggak ya, di kisaran berapa teman-teman bisa memiliki motor ini? Oke? Sekarang kita mau tes, dan kita mau jalan dulu untuk tanya ke orang-orang mengenai motor ini. Apakah mereka tahu harga dari Italjet Dragster 200 ini? Oke? Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.